Ya, pemirsa, ini tentunya yang dinanti oleh ratusan juta masyarakat Indonesia yang kemudian akan menjadi saksi laga Timnas Indonesia melawan Australia. Esok hari pemirsa akan digelar di Sydney Football Stadium Australia, di mana laga ini tentunya masuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C zona Asia dan menjadi penentu perburuan tiket Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Bung Opan Lamara, pengamat sepak bola kita. Bung Opan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Sehat juga Bung Opan. Segar sekali tentunya di hari ke hari. Selalu buat Indonesia. Dan tentunya ada mantan pemain timnas juga, ada Bang Dede Sulaiman. Bang Dede, apa kabar? Kabar baik, tetap sehat, semangat. Tetap semangat. Dan juga bergabung langsung dari Australia ada Bung Effendi Ghazali, pecinta sepak bola kita, dan juga bersama dengan Garuda Australia di sana. Bung Ege, selamat malam. Selamat malam Ken Ane, selamat malam legend kami yang selalu saya banggakan, Dede Sulaiman dan juga Bung Opan, pengamat yang sangat objektif. Sudah berada bersama dengan Garuda Australia di sana dengan landscape yang begitu indah. Bung Ege nanti bisa diceritakan, tapi mungkin ke Bung Opan dulu. Bung Opan, melihat tim Australia sampai saat ini menjadi tim yang cukup kuatkah dan perlu berhati-hati Indonesia untuk menghadapinya? Iya, ada 3 negara langganan Piala Dunia di grup ini yang selalu diunggulkan ya. Selain Jepang, tentu Australia menjadi salah satunya dan juga Arab Saudi. Dan kehadiran Indonesia sempat di awal kan dianggap sangat underdog lah, tidak diperhitungkan bahkan sebelumnya. Tapi semakin kesini, apalagi di ujung tahun lalu saat kita mengalahkan Arab Saudi, keberadaan Indonesia tentu semakin diperhitungkan. Dan yang membuat ini semakin lengkap, semakin menarik adalah perubahan kepelatihan, kemudian bergabungnya 4 pemain naturalisasi yang baru di tahun 2025 ini. Ini semua yang membuat mimpi kita, angan-angan dan keinginan kita mudah-mudahan bisa menjadi semakin nyata untuk sekaligus menjadi ajang pembuktian kah Bung Opan, karena kita akan melihat bagaimana kemudian olahan dari seorang pelatih Belanda, Patrick Kluivert, yang akan kita lihat kali ini. Iya, tentu. Jadi begini, yang membuat pertandingan besok menarik ada 3. Yang pertama adalah di pertandingan kita terakhir bulan November yang lalu kita mengalahkan raksasa Asia lainnya, Arab Saudi, di GBK pada saat itu. Yang kedua, digantinya pelatih dari Sinteyong ke Patrick Kluivert. Yang ketiga, bergabungnya 4 pemain naturalisasi yang baru di bulan Februari dan bulan Maret ini. Nah, yang paling menarik adalah sisi dari pergantian pelatih dan juga bergabungnya 4 pemain baru. Karena kita tidak tanggung-tanggung, kita mendatangkan Patrick Kluivert yang walaupun dari sisi karir kepelatihan belum terlalu cemerlang karir bermainnya, tapi nama besarnya, kemudian asalnya dari Belanda. Bahkan dia menjadi salah satu dari 100 pemain atau legend sepak bola dunia yang terdaftar, yang masuk di FIFA, Hall of Fame-nya FIFA. Kemudian bergabungnya 4 pemain naturalisasi terbaru ya, terakhir beberapa hari yang lalu. Nah, 4 pemain naturalisasi yang baru bergabung ini juga bukan pemain kacang-kacang. Sesudah yang targetnya Ketua Umum memanggil pemain keturunan Indonesia yang memang punya kualitas di atas rata-rata. Emil Audiero pernah menjadi pemain junior nasionalnya Italia ya, bahkan pernah menjadi penjaga gawang di Juventus dan juga Milan. Kemudian Dean James, pemain yang masih sangat muda, 24 tahun, juga keturunan Indonesia, sudah berkiprah malang melintang di Liga Belanda. Kemudian J. Palupesi, jangan salah ya, dari namanya Palupesi pasti asli Nyong Ambon. Dan dia juga pernah bermain di timnas juniornya Belanda. Walaupun usianya tidak muda lagi, tapi pengalaman dan jam terbang serta kualitasnya itulah ya yang sangat dibutuhkan. Nah, kemudian pemain muda lainnya Ole Romeni juga selain bisa menambal kekurangan kita di lini depan dalam 6 laga sebelumnya, Ole kita harapkan dengan kualitasnya, dia juga pernah menjadi pemain juniornya timnas Belanda ya. Kita berharap agar keberadaan 3 hingga 4 pemain terbaru ini bisa menambal kepingan puzzle untuk semakin sempurna, terutama menghadapi 4 sisa laga terakhir di kualifikasi ini. Bang Dede, sebagai mantan pemain timnas juga nih ya, kalau dari pengalaman yang pernah dimiliki mungkin bisa membaca kondisi psikologis dari para pemain timnas seperti apa kalau kemudian besok akan berhadapan dengan tim yang kuat Australia seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Opan. Kalau kita lihat atau flashback ke belakang ya, waktu Australia lawan Indonesia di GBK, kalau saya lihat sebetulnya permainannya tidak terlalu istimewa, tidak terlalu istimewa. Bahkan
di menit dan di babak pertama Indonesia itu menekan Australia. Bahkan ada peluang-peluang yang sangat dominan bisa gol waktu itu. Seperti ada Orad Mangun, Marcelino dan Strike juga. Kalau di itu bisa gol 3 itu berbeda semua pertandingan. Hasilnya ya. Jadi sebetulnya kita juga terlalu jangan mengkhawatirkan dengan kondisi Australia. Apa yang dikatakan tadi Opan, bahwa tim nasional Indonesia ini sekarang udah berbeda. Oke, perbedaannya seperti apa tuh Bang Perbedaannya Dede? begini, kalau kita membandingkan dengan pemain Indonesia yang ada, memang kualitasnya jauh. Tetapi kita nggak bisa membandingkan seperti itu. Karena yang ada di tim Indonesia sekarang adalah tim-tim yang berkualitas. Oke. Jadi seolah-olah bukannya kita mengecilkan pemain Indonesia, tapi pemain yang squad yang sekarang memang berkualitas. Oke, itu yang kemudian menjadi harapan baru. Harapan bangsa, harapan kita semua, harapan semua penonton Indonesia kepinginnya Indonesia memenangkan pertandingan itu sendiri. Tetapi minimal draw saja itu sudah luar biasa. Oke, nah coba kita lihat dulu ini abang-abang semuanya. Ini kita punya daftar pertemuan antara Indonesia dan juga Australia di 5 pertemuan terakhir. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa informasinya yang sudah coba kami rangkum. Sehingga Anda juga punya gambaran bagaimana kira-kira kondisi dari lawan Indonesia akan dihadapi esok hari, yaitu Australia. Ini Bung Opan dan juga Bang Dede. Ini kemudian 5 pertemuan terakhir dari Australia dan juga Indonesia, Bung Opan. Kita 2 kali draw ya, kemudian 3 kali mendapatkan kekalahan. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa pertandingan besok sangat menarik. Satu, perubahan skuad kita, perubahan pelatih. Kemudian yang lain adalah memang dalam sejarah pertemuan antara kita dan Australia, kita belum pernah menang ya. 20 kali pertemuan sejak, bukan cuma 5 kali terakhir, tapi 20 pertemuan sejak tahun 60-an ya. Seingat saya kita pernah memenangkan pertandingan waktu itu. Saya juga bermain di Australia lawan Indonesia. Itu penyisian juga pra Piala Dunia masih di Surabaya. Kita menang 1-0. Nah waktu itu kita strateginya waktu main di Indonesia tuh kita mainnya di Surabaya jam 3 siang. Itulah strategi sebetulnya. Tapi kali ini akan bermain di Australia, Bang Dede. Tapi kan di sana orang-orang kita kan biasa main di Eropa juga. Oke. Nah coba kita lihat vibes kalau gitu dari Australia. Langsung bersama dengan Bung Ege juga yang sudah bergabung di sana bersama dengan teman-teman Garuda Australia di sana. Bung Ege, ini sudah semakin malam di Australia. Gambaran vibes-nya seperti apa sih kondisinya di sana, akan mendukung untuk timnas Indonesia? Jadi tadi kami secara khusus ya mulai dari bandara sebetulnya di pesawat pun itu sudah penuh dengan para pendukung Indonesia. Tapi begitu sampai di bandara kita lihat yang datang itu betul-betul Garuda dari berbagai pelosok Indonesia, dan tadi ada Garuda dari sisi antar Bandung, ada Diki, ketua Jackmania, kemudian yang di sebelah saya ini sebetulnya bersama-sama dengan Garuda Qatar, tapi tadi sudah bergabung dengan dijemput oleh teman-teman Garuda Australia, kurang lebih 4.000 orang. Besok akan bersama-sama ke Stadion Allianz Sydney ini. Dan tadi seperti sudah ada latihan yel-yel dan hal-hal lainnya, ditambah yang menggembirakan persis seperti kata Bang Dede Sulaiman tadi, Indonesia pernah menang 1-0 lawan Australia. Saya juga berbicara dengan yang sama-sama main dengan Bang Dede Sulaiman, yaitu Ruli Nere ya waktu itu ya, 1-0 yang menang di Surabaya tahun 1981. Dan lebih daripada itu, tadi waktu latihan pertama, jadi Patrick Kluivert latihan pertama di New Strata Jubilee Stadium, itu merasa cukup gembira. Cukup gembira karena ada suatu permulaan yang baik. Ken Ane, kemudian Opan dan legend kita Bang Dede Sulaiman, kan mereka memang ini belum pernah main bersama-sama gitu ya. Datangnya atau kumpulnya itu satu demi satu, dan sekarang bagaikan bakat-bakat yang terkumpul bersama untuk membuat Indonesia persis seperti kata Bung Opan tadi, itu menjadi tim yang berbeda sama sekali saat ini. Oke, kalau kemudian supporternya sudah begitu semangat, Bung Egi kira-kira dapat bocoran juga nggak, sempat bertemu dengan timnas kita di sana, bagaimana kondisi mereka? Jadi saya sengaja tidak satu hotel seperti biasa, kalau datang kemana-mana sengaja tidak satu hotel, karena saya bayangkan biasanya supporter tuh harusnya hanya boleh ketemu sebentar saja sesudah makan pagi, habis itu jangan ganggu. Tapi saya berbicara banyak ya dengan Pak Sumardi, kemudian juga dengan Sekjen, tadi ketemu dengan Arya Sinulinga juga, dan kemudian sempat juga kontak-kontakan dengan beberapa pemain. Semangat semakin tinggi ya, dan beberapa pemain seperti sudah tidak sabar untuk bermain dalam konstelasi baru dari timnas ini.
Jadi yang mau kita katakan, mungkin yang paling penting itu Opan dan Bang Deddy Sulaiman, apakah besok dalam 15 menit pertama itu tidak ada perasaan yang ragu-ragu ya, confidence-nya kita tinggi, kemudian menjalankan ya komunikasi yang lebih baik, kita harap dengan pelatih baru ini, Patrick Kluivert, ditambah dengan dalam 15 menit pertama itu, ya kapan perlu kita mencoba mulai menekan. Saya tidak tahu apakah betul-betul akan 4-3-3, atau saya dengar masih penyesuaian dengan 3-4-1-2, tapi kita berharap vibe-nya tidak hanya di antara para penonton atau supporter. Saya dengar dari teman-teman pemain juga besok kami mungkin sempat ketemu, itu juga sudah punya semangat yang baik. Oke, baik. Sudah dimulai oleh Bung Ege mengenai prediksi, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Bung Opan dan juga Bang Dede, kira-kira dan juga materi pemain betul. Kira-kira prediksinya, perkiraan formasi seperti apa kemudian akan digunakan oleh Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia, membawa asa Sang Garuda tentunya terbang tinggi membawa kemenangan. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.